Kasus narkotika yang menjerat aktor Amarzoni kini memasuki ranah yang jauh lebih gelap, dengan munculnya dugaan serius mengenai adanya praktik pemerasan. Sebuah sumber yang dekat dengan aktor tersebut, sebagaimana dikutip oleh tribunusakembangan.com, mengungkapkan bahwa Amarzoni pernah menerima tawaran terselubung untuk menghentikan proses hukumnya dengan imbalan sejumlah uang yang fantastis, yaitu mencapai 300 juta rupiah. Pihak yang diduga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp tersebut mengklaim sebagai aparat dan secara spesifik menegaskan bahwa dirinya bukanlah petugas lapas. Transaksi yang ditawarkan ini menjanjikan penyelesaian kasus Amarzoni jika uang sejumlah ratusan juta tersebut dapat dipenuhi. Informasi ini, yang dikonfirmasi kebenarannya oleh kuasa hukum Amarzoni, John Matias, menempatkan kasus ini dalam dimensi baru. Dari kasus pidana narkotika menjadi dugaan tindak pidana pemerasan yang melibatkan oknum di lingkungan penegakan hukum. John Matias membenarkan bahwa permintaan uang ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Diperkirakan selama 10 bulan saat Amar masih menjalani masa tahanan di Lapas Kelas 1 Cipinang. Kegagalan Amarzoni untuk memenuhi tuntutan finansial tersebut ditengarai menjadi pemicu terus berlanjutnya proses hukum, yang berpuncak pada pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan akhirnya pemindahan Amar ke Lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan. Pengungkapan ini menuntut adanya investigasi tuntas oleh otoritas yang berwenang untuk mengidentifikasi dan menindak oknum aparat yang diduga terlibat demi menjaga integritas institusi penegak hukum dan menjamin keadilan prosedural bagi setiap warga negara. Kuasa hukum Amarzoni, John Matias, tidak hanya membenarkan adanya dugaan praktik pemerasan, tetapi juga memberikan rincian kronologi yang memperkuat narasi tersebut. Menurut John, permintaan uang sebesar 300 juta rupiah kepada Amarzoni berlangsung secara berkelanjutan selama periode yang sangat lama, yakni sekitar 10 bulan. Durasi yang panjang ini mengindikasikan bahwa Amarzoni berada di bawah tekanan psikologis dan ancaman hukum yang terus-menerus selama hampir 1 tahun. John Matias menegaskan bahwa informasi ini juga termuat dalam kronologi detail yang disusun dan dikirimkan oleh Amarzoni sendiri, memberikan kredibilitas yang kuat pada klaim tersebut. John Matias menjelaskan bahwa selama Amar tidak mampu memenuhi permintaan uang tersebut, proses hukum kasus narkotika keempat ini terus berjalan. Pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU setelah Amar gagal membayar dianggap oleh pihak kuasa hukum sebagai konsekuensi langsung dari kegagalan memenuhi tuntutan pemerasan tersebut, mengindikasikan adanya korelasi antara tawaran suap dan kelanjutan proses hukum. Pernyataan John Matias ini secara eksplisit menempatkan keraguan besar pada objektivitas dan independensi penanganan kasus Amarzoni, menuntut adanya audit menyeluruh terhadap prosedur dan pihak-pihak yang menangani kasus ini sejak awal di Lapas Kelas 1 Cipinang. Pengungkapan kronologi 10 bulan pemerasan ini menjadi bukti tambahan bagi kuasa hukum untuk menuntut perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kliennya, yang kini tidak hanya menghadapi tuduhan pidana narkotika, tetapi juga menjadi korban dugaan kejahatan oleh oknum penegak hukum. Selain dugaan pemerasan, John Matias juga menyoroti adanya kejanggalan serius dalam prosedur pemindahan Amarzoni dari Lapas Cipinang ke Lapas Super Maximum Security Karanganyar di Nusa Kambangan. Kuasa hukum berargumen bahwa status hukum Amarzoni dalam kasus narkoba yang berulang ini, terlepas dari dakwaan pengedaran, pada dasarnya tetaplah seorang pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi yang memadai. Berdasarkan perspektif ini, John Matias menilai bahwa Amar seharusnya ditempatkan di fasilitas yang memang dikhususkan untuk pemulihan, yaitu Lapas Narkotika Cipinang, yang diketahui memiliki fasilitas rehabilitasi yang terstruktur. Keputusan untuk memindahkan Amar ke Nusa Kambangan, lapas yang dirancang untuk narapidana high risk seperti bandar kelas kakap atau teroris, dipandang sebagai langkah yang tidak proporsional dan tidak relevan dengan kebutuhan pemulihan Amar. Kuasa hukum menganggap pemindahan ini berlebihan dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai motif di baliknya, terutama setelah Amarzoni gagal memenuhi permintaan uang 300 juta rupiah. John Matias menyeratkan bahwa pemindahan ke lapas yang terkenal dengan isolasi total dan pengamanan ekstrim adalah bentuk sanksi atau tekanan tambahan yang bertentangan dengan prinsip penanganan pencandu narkotika. Argumen ini menantang kebijakan Ditjen PAS yang mengklasifikasikan Amarzoni sebagai narapidana high risk berdasarkan dugaan pengedaran di dalam lapas, sementara kuasa hukum bersikeras pada status primernya sebagai seorang pencandu yang harusnya diprioritaskan untuk pemulihan, bukan isolasi total. Dugaan pemerasan senilai 300 juta rupiah dalam kasus Amarzoni
jika terbukti kebenarannya, merupakan pelanggaran serius terhadap integritas institusi penegak hukum. Tindakan oknum yang mengaku aparat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan dan potensi suap atau korupsi yang merusak citra keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemasyarakatan. Pengakuan bahwa Amar menerima pesan di Lapas Cipinang menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kontrol komunikasi dan pengawasan terhadap narapidana di lapas tersebut, serta potensi keterlibatan oknum internal yang memfasilitasi komunikasi ilegal. Analisis hukum menunjukkan bahwa otoritas terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus segera membentuk tim investigasi independen untuk melacak sumber pesan WhatsApp tersebut dan mengidentifikasi oknum yang terlibat. Kegagalan untuk isu mengenai masuknya narkoba ke dalam rutan atau lapas di tengah sistem pengamanan yang diklaim super ketat menjadi poin krusial yang juga disoroti. Menanggapi pertanyaan tentang evaluasi yang dilakukan oleh BNN dan pihak lapas, Komjen Suyudi Aryoseto memberikan pandangan bahwa evaluasi adalah proses yang tidak terpisahkan dan selalu berkelanjutan dalam setiap pekerjaan, termasuk dalam upaya pemberantasan narkotika. Ia menegaskan, pasti namanya evaluasi itu dalam pekerjaan itu selalu untuk mencari yang terbaik. Evaluasi ini menurutnya tidak hanya dilakukan di lingkungan lapas, tetapi juga secara internal di BNN sendiri. Tujuannya adalah untuk terus memperbaiki kinerja, meningkatkan efektivitas, dan memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan lebih produktif. Komjen Suyudi mengakui bahwa tantangan memasukkan narkoba ke dalam lapas memang sangat besar dan kompleks. Keberhasilan narkoba menyusup ke fasilitas yang dijaga ketat mengindikasikan adanya celah, baik dari sisi prosedur, teknologi, maupun yang paling disoroti adalah potensi keterlibatan oknum petugas. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan BNN dan Kemenkumham mencakup berbagai aspek. Aspek pertama adalah evaluasi prosedur pengamanan dan pemeriksaan barang atau orang masuk. Aspek kedua adalah evaluasi teknologi pengawasan seperti penggunaan CCTV atau alat pendeteksi narkoba. Dan yang ketiga, yang paling sensitif, adalah evaluasi integritas petugas. Komjen Suyudi mendukung penuh langkah tegas Ditjenpas untuk memindahkan para narapidana high risk ke Nusa Kambangan sebagai upaya memutus rantai kendali. Namun ia juga menyiratkan bahwa evaluasi harus mencakup kemungkinan keterlibatan oknum petugas lapas yang nakal. Langkah pemindahan Amar Zoni ke Lapas Super Maksimum Security Karanganyar adalah hasil dari evaluasi dan Pemindahan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan yang diperkuat oleh narasi adanya dugaan pemerasan sebelumnya memiliki implikasi besar terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan dan penegakan hukum. Jika terbukti bahwa Amar dipindahkan setelah ia tidak mampu membayar uang yang diminta, hal ini akan menimbulkan kerusakan institusional yang signifikan. Publik akan memandang sistem hukum sebagai sarana tawar-menawar antara uang dan keadilan, bukan sebagai penegak hukum yang objektif. Kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, menyatakan bahwa pengungkapan ini merupakan upaya untuk mendapatkan keadilan prosedural bagi kliennya. Pihak kuasa hukum kemungkinan akan menggunakan dugaan pemerasan ini sebagai argumen kuat di pengadilan untuk menantang validitas proses hukum yang berlanjut, termasuk kejanggalan pemindahan ke Nusa Kambangan. Tindakan lanjutan yang dapat diambil termasuk melaporkan oknum aparat yang diduga terlibat pemerasan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri atau Kejaksaan Agung, serta mengajukan permohonan peninjauan kembali lokasi penahanan kliennya.
Kasus Amarzoni kini menjadi ujian serius bagi komitmen negara untuk membersihkan institusi penegak hukum dari praktik-praktik ilegal, serta menyeimbangkan hukuman tegas bagi kejahatan narkotika dengan perlakuan yang manusiawi bagi seorang individu yang tengah berjuang dengan kecanduan, terlepas dari statusnya sebagai figur publik yang berulang kali melanggar. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.